Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan honorer Padang Pariaman kembali ricuh. Petugas pemadam kebakaran Padang membantu melepaskan cincin di jari tangan seorang pasien rumah sakit. Murid Taman Kanak-kanak di Pasaman Barat diberi pengenalan peralatan keselamatan. Kericuhan kembali mewarnai aksi unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan honorer di kantor Bupati Padang Pariaman pada Jumat pekan lalu. Mereka mencoba masuk ke dalam kantor Bupati, namun dihalangi oleh petugas Satpol PP. Akibatnya, aksi saling dorong pun terjadi. Untungnya, aksi dorong-mendorong ini tidak berlangsung lama setelah polisi melobi pejabat yang ada di kantor Bupati Padang Pariaman untuk bersedia menerima para pengunjuk rasa. Sayangnya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak berada di kantor. Sehingga yang menerima mereka adalah asisten 3 kantor Bupati. Di hadapan pejabat ini, para tenaga kesehatan honorer menyampaikan aspirasinya agar mereka bisa diikutkan dalam seleksi P3K, walaupun mereka berstatus tenaga honorer lepas. Kami digagalkan di ADM untuk mengikuti tes P3K. Seluruhnya kami digagalkan satu Kabupaten Padang Pariaman. Di sini kami menuntut kenapa kami digagalkan di saat kami belum berjuang. Kalau kami gagal ADM tahun ini Pak, semuanya kami dihanguskan. Tidak boleh lagi kami mengabdi di Puskesmas. Namun sayang, pejabat asisten 3 Sekretariat Daerah Padang Pariaman yang menemui mereka juga tak bisa memberikan kepastian nasib ratusan tenaga kesehatan honorer itu. Setelah kami rapat dengan silakan. Kami hari ini saya belum bisa menjawab kepastian apa yang harus kita closing dalam pernyataan tadi. Tapi kita coba akan mendiskusikan sesuai dengan ketentuan berlaku. Sesuai kita akan menguruskan apa yang diteruskan oleh Kemenpan RB, itulah yang kami pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meneruskan. Ratusan tenaga kesehatan honorer ini menyatakan akan terus berjuang hingga tuntutan mereka dipenuhi. Karena tahun ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika tidak beralih menjadi pegawai P3K, maka mereka semua akan diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Minggu sore, warga di Dua Nagari di Darmasraya masih menyingkirkan lumpur yang mengendap di lantai rumah mereka akibat banjir yang melanda daerah itu pada Jumat pagi pekan silam. Dua Nagari, yakni Nagari Panyubarang dan Nagari Tabe, direndam banjir dengan ketinggian 1 meter hingga 1,5 meter pada Jumat pekan lalu. Banjir terjadi akibat Sungai Timpeh yang mengalir di sepanjang nagari itu meluap karena diguyur hujan deras sejak Kamis malam pekan lalu. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir. Penghuninya terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Ada warga yang sakit menggunakan kursi roda dinaikkan ke perahu karet, lalu dibawa ke tempat pengungsian. Banjir juga menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Evakuasi dibantu oleh masyarakat tentang masalah alat-alat yang ada di dalam rumah. Insya Allah dengan bantuan masyarakat di Jorong Panyubarangan, alhamdulillah setelah dievakuasi dan alhamdulillah tadi kawan-kawan dari BPBD dan juga dari pihak kepolisian dan TNI juga telah meninjau. Menurut data sementara dari BPBD Darmasraya,
Lebih dari 600 jiwa dari 2 nagari yang terendam banjir itu diungsikan ke tempat yang aman. Hari ini mengalami banjir yang terdampak kepada masyarakat sekitar 15 KK di Nagari Penyubarangan dan 174 KK di Nagari Tabe. Dalam hal ini kami sudah melakukan evakuasi warga baik itu secara mandiri maupun secara tim di lapangan yang terdiri dari BPBD, BRIMOB, TNI, Polri, juga masyarakat yang ada di sekitar. Dalam bencana banjir ini tidak ada korban jiwa. Sedangkan kerugian materi sedang dihitung, termasuk sawah dan kebun penduduk yang rusak. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kurang dari 1 pekan jelang masuknya bulan puasa, tempat pemakaman umum Tunggul Hitam Padang dipadati oleh peziarah. Kedatangan para peziarah ini untuk membersihkan makam keluarga mereka, serta memanjatkan doa. Para peziarah tampak silih berganti masuk ke area pemakaman untuk melakukan ziarah kubur kepada keluarga dan kerabat mereka. Fahira, salah seorang peziarah yang datang dari Pekanbaru, mengatakan dirinya beserta keluarga inti lainnya rutin datang ke makam kakek, nenek, dan ayahnya untuk membersihkan kuburan, menabur bunga, serta memanjatkan doa. Itu untuk berziarah karena udah tradisinya kan setiap puasa berziarah ke makam kakek, nenek sama bapak. Sudah lama setiap tradisinya kami emang kayak gitu. Kesininya bersama siapa aja? Sama orang tua. Tradisi ziarah kubur menjelang bulan puasa ini memang selalu ramai sepekan menjelang Ramadan dengan harapan keluarga mereka yang telah meninggal dunia diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ziarah kubur ini juga mendatangkan rezeki bagi penjual bunga yang ada di kompleks pemakaman. Robiha melaporkan dari Padang. Ada satu tradisi unik yang masih dijalani oleh warga kampung Koto Panjang, Nagari Koto Nantigo Selatan Surantih, pesisir selatan, yakni pengangkatan imam masjid, khatib dan bilal. Ada 8 orang yang akan dilantik menjadi imam, khatib, dan bilal Masjid Nurul Huda. Mereka adalah 3 orang khatib, 3 orang imam, dan 2 orang bilal. Sebelum dilantik, mereka terlebih dulu diarak keliling kampung. Tujuannya agar seluruh masyarakat yang ada di kampung mengetahui bahwa yang bersangkutan akan dilantik menjadi tokoh agama di daerah mereka. Pada bagian depan arak-arakan itu diawali dengan emak-emak yang membawa jamba berisi makanan di atas kepala masing-masing. Sedangkan barisan belakang adalah pemain rebana. Mereka semua dilantik oleh Kepala KUA Kecamatan Sutra di dalam masjid. Tugas khatib yang telah dilantik harus bisa menyampaikan khutbah atau ceramah dengan baik. Seorang imam harus bisa memimpin salat berjamaah dengan bacaan yang fasih dan merdu. Sedangkan bilal harus bisa azan di masjid saat akan salat 5 waktu. Setelah dikukuhkan, warga setempat tidak boleh lagi memanggil nama yang bersangkutan, namun harus menggunakan gelar yang telah diberikan kepadanya. Di mana pengangkatan imam, khatib dan bilal ini punya ciri khas tersendiri. Nah, kalau di tempat-tempat lain, pengangkatan imam, khatib dan bilal ini biasanya bersamaan dengan pengangkatan ulu atau nenek mama. Nah, khusus untuk di Kecamatan Sutra, pengangkatan imam, khatib dan bilal ini diangkat dan dikukuhkan tersendiri, dipilih oleh masyarakat, oleh jamaah masjid bersama masyarakat sekitar. Usai pelantikan, dilanjutkan dengan makan-makan bersama di dalam masjid yang telah disiapkan warga setempat dengan cara memasaknya sebelum acara dimulai. Pergantian imam, khatib ataupun bilal dilakukan jika ada salah seorang meninggal dunia
atau sudah tidak bisa lagi melakukan tugasnya. Masyarakat atau warga yang menjadi jemaah masjid itu akan melakukan pemilihan imam, khatib, dan bilal baru. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.